Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kali ini bersama saya, Dian Zuhrul Arifah, di mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang materi yang sangat menarik dan sangat menyenangkan, yaitu manajemen. Tentunya ketika kita belajar manajemen, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dulu dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensi dasar 3.9 yaitu mendeskripsikan konsep manajemen dalam perekonomian Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam mempelajari konsep manajemen. Kemudian peserta didik mampu berpikir kritis dan terampil dalam menentukan fungsi dan prinsip manajemen, serta peserta didik kreatif dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan manajemen dengan penuh kejujuran, teliti, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, serta mampu menerima pendapat orang lain. Oke, sebelum kita mulai, Ibu juga akan menyampaikan peta konsep untuk memudahkan Ananda semuanya dalam mempelajari materi manajemen ini. Di materi ini kita akan membahas nih, ada pengertian, ada prinsip, ada unsur, fungsi, tingkat manajemen, bidang manajemen, juga manajemen yang ada di sekolah. Kemudian, sebelum kita mulai nih, mengapa sih kita ini harus belajar manajemen? Jika Anda lihat pada gambar di samping ini, jadi di sini ada suatu perusahaan. Perusahaannya adalah perusahaan Gojek. Suatu perusahaan atau usaha tentunya didirikan karena ada tujuannya. Nah, misal nih untuk perusahaan Gojek ini tujuannya adalah laba atau keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya perusahaan Gojek di dalamnya ada banyak pihak, ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, orang-orang inilah yang butuh atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan tugas masing-masing demi mencapai tujuan. Nah, untuk mengatur orang-orang yang ada atau pihak-pihak yang ada di dalam Gojek ini, diperlukanlah manajemen yang baik. Supaya apa? Supaya tujuan dari perusahaan Gojek dapat tercapai. Ternyata manajemen itu tidak hanya ada dalam suatu usaha atau perusahaan saja. Manajemen pun ternyata juga ada dalam organisasi. Contohnya kita tahu banyak organisasi otonom Muhammadiyah seperti Aisyah, Nasyiatul Aisyah, dan lain sebagainya yang tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya manajemen yang baik. Oke, dari sini kita mulai membahas nih dari tadi tentang manajemen. Beberapa kali Ibu menyampaikan ada kata manajemen. Sebenarnya apa sih yang terlintas di benak Ananda ketika mendengar kata manajemen? Wah, tentunya banyak sekali. Nah, untuk mengetahui atau untuk mempelajari manajemen lebih lanjut, kita harus belajar yang pertama dulu. Kita ngomongin pengertian dulu. Pengertian manajemen. Apa sih pengertian manajemen itu? Ternyata manajemen tidak hanya dilihat sebagai suatu ilmu ekonomi saja, tetapi ternyata banyak perspektif atau banyak sisi yang bisa dilihat ketika kita membicarakan manajemen. Yang pertama, kita bisa melihat manajemen dari segi seni, dari segi ilmu pengetahuan, dan juga dari segi proses. Apa sih yang dimaksud manajemen dari segi seni? Yang dimaksud manajemen dari segi seni itu maksudnya seperti ini nih. Manajemen itu dilihat sebagai kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Gimana tuh bisa menyelesaikan pekerjaan, tapi kita tidak perlu mengerjakan, kita bisa mengerjakan melalui orang lain. Sepertinya sangat seni sekali ya. Kemudian yang berikutnya ada manajemen dari segi ilmu pengetahuan. Nah, di sini nih, manajemen diartikan sebagai bidang pengetahuan yang secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bisa bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, manajemen dari segi proses. Maksudnya yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, dari pengertian-pengertian ini, dari beberapa perspektif ini, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Apa yang diawasi? Sumber daya manusia, serta sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, kita sudah mengetahui pengertian manajemen. Berikutnya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat manajemen itu dikatakan sebagai manajemen yang baik? Nah, di sini ada Henry Fayol atau seorang teoris tentang manajemen asal Perancis atau dikenal sebagai salah satu ahli atau pemikir manajemen yang sangat terkenal di dunia. Jadi Henry Fayol ini menyatakan ada 14 prinsip manajemen yang harus dipegang oleh perusahaan ketika menyusun suatu manajemen. Banyak banget ya, ada 14. Apa saja sih 14 prinsip tersebut? Nah, di sini nih ada 14 prinsip itu. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada otoritas atau wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan arah, yang keenam kepentingan bersama, yang ketujuh pemberian upah, yang kedelapan pemusatan atau sentralisasi, kesembilan jenjang jabatan, ke-10 tata tertib, ke-11 kesamaan, yang ke-12 kestabilan staf, yang ke-13 inisiatif, dan yang terakhir ada semangat korporasi. Jadi ketika manajemen itu dibuat, suatu manajemen dibuat itu harus memuat 14 prinsip ini. Jadi dapat dikatakan bahwa manajemen yang baik itu adalah manajemen yang memiliki 14 prinsip dari Henry Fayol ini. Kemudian kita sudah ngomongin pengertian, ngomongin prinsip. Ada apa lagi sih dari manajemen? Di dalam manajemen ini ada yang namanya 5M atau dikenal sebagai unsur 5M manajemen. Jadi suatu manajemen itu tentunya tidak dapat bergerak tanpa ada unsur pendukung di dalamnya. Nah, 5M ini apa aja sih? Nah, untuk bisa memudahkan Ananda untuk memahami unsur manajemen, mari kita bayangkan ada perusahaan sepatu. Di sini Ibu memberikan contoh perusahaan I Wear Up. Ini perusahaan lokal asal Bandung. Oke, kita bayangkan ada perusahaan sepatu. Di perusahaan sepatu itu ada apa aja sih di dalamnya? Nah, yang pertama nih, kalau perusahaan sepatu tentunya harus ada pembuat sepatu. Nah, di sini nih, M yang pertama adalah man atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ya berguna sebagai pembuat atau untuk ahli menciptakan barang. Di sini barangnya adalah sepatu. Yang kedua, itu M yang kedua ada money atau uang. Tentunya suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya modal. Nah, modal ini bisa berupa uang. Nah, uang ternyata tidak hanya berguna sebagai modal, tetapi bisa juga untuk membayar tenaga kerja, kemudian untuk membayar sewa, membeli bahan baku, diperlukan uang. Makanya suatu perusahaan tidak akan bisa berjalan manajemennya tanpa ada unsur uang. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu adalah machine atau mesin. Nah, tentunya nih tenaga kerja tidak akan bisa melakukan pekerjaannya tanpa adanya mesin-mesin yang mendukung. Nah, di sini mesin memegang peranan penting untuk mendorong produksi sepatu. Nah, kita ngomongin sepatu, jadi kita ngomongin sepatu ya, mesin sepatu ya. Kemudian sudah ada 3M. M yang keempat itu adalah methods atau metode. Jadi ketika membuat sepatu nih, tentunya tidak bisa langsung jadi sepatu. Tentunya perusahaan memikirkan bagaimana sih cara membuat sepatu yang bermutu, bagaimana sih membuat sepatu yang bisa menarik minat publik. Nah, di sini ada metode-metode yang digunakan dalam manajemen supaya bisa menciptakan produk yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian M yang berikutnya adalah materials atau bahan baku. Tentunya nih kalau membuat sepatu nggak bisa kita membuat sepatu tanpa adanya bahan baku. Nah, manajemen di sini, unsur manajemen yang berikutnya yang kelima ini adalah materials, bahan baku. Itu sangat diperlukan dalam penggunaan atau
untuk membuat sepatu dalam perusahaan sepatu yang Ibu contohkan tadi. Nah, di sini sudah ada 5M nih. Namun ternyata para ahli ini juga memiliki pendapat lain. Ada ahli yang memiliki pendapat lain. Nah, di sini ada satu lagi nih yang jadi unsur manajemen, yaitu adalah market atau pasar. Tentunya ketika perusahaan sepatu sudah membuat sepatu, harus memikirkan di mana sepatu ini akan dijual, kepada siapa sepatu ini akan dijual. Nah, makanya beberapa ahli memasukkan unsur market atau pasar ini dalam unsur-unsur manajemen. Jadi 5M tambah 1 ya, ada 6M nih. Oke, kita sudah ngomongin pengertian, sudah ngomongin unsur. Berikutnya ada apa lagi sih, Bu? Berikutnya kita ngomongin fungsinya. Jadi manajemen itu sebenarnya fungsi apa sih? Kita udah tahu bahwa manajemen itu adalah pengertiannya adalah perencanaan, proses pengorganisasian dan juga pelaksanaan. Nah, fungsinya itu apa sebenarnya manajemen itu? Jadi di sini kita lihat nih ternyata ada fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Jadi ahli tentang ekonomi, tentang manajemen itu ternyata tidak hanya satu, ada banyak dan para ahli tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, di sini nih ada Ibu contohkan ada 6 ahli yang memiliki pendapat berbeda. Ahli yang pertama itu adalah George Terry. George Terry ini memiliki pendapat bahwa fungsi manajemen itu dibagi menjadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang berikutnya ada Henry Fayol yang tadi kita omongin nih, seorang teoris asal Prancis. Di situ Henry Fayol memberikan pengertian fungsi manajemen itu ada 5. Ada planning, organizing, motivating, conditioning, dan controlling. Yang berikutnya ada Ernest Dale menyatakan bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Kemudian yang berikutnya ada Kunz and O'Donnell, yaitu menyatakan fungsi manajemen ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Lalu ada juga William Newman nih, ngomongin bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, assembling of resources, directing, dan controlling. Yang paling bawah, yang ketentuan Ibu itu controlling. Kemudian yang terakhir nih, ada Sondang Siagian, menyatakan bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, motivating, dan juga controlling. Nah, di sini terlihat ternyata walaupun pendapatannya berbeda-beda, ahli ini sependapat bahwa yang pertama, planning, mereka menyatakan planning itu adalah fungsi manajemen yang pertama. Kemudian yang kedua ada organizing. Organizing mereka juga setuju, ternyata semuanya setuju harus ada organizing sebagai fungsi manajemen. Kemudian yang terakhir controlling, semuanya berbicara tentang controlling. Oke, dari sini, menurut ahli-ahli ini, secara umum fungsi manajemen itu dibagi menjadi 4. Apa saja keempat fungsi manajemen tersebut? Kita singkat nih sebagai POAC. Ada yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang keempat controlling. Kalau Anda melihat, ini fungsi manajemen yang secara umum ini seperti yang disampaikan oleh George Terry. Planning itu artinya perencanaan, organizing pengorganisasian, actuating pelaksanaan, dan controlling pengawasan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh nih, maksudnya planning itu seperti apa sih? Kita bicara satu-satu. Sambil kita bayangkan bahwa ada perusahaan sepatu nih, untuk memudahkan kita memahami lebih lanjut. Nih, yang pertama kita membicarakan fungsi manajemen planning atau perencanaan. Planning itu maksudnya gimana sih, Bu? Planning itu merupakan fungsi dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Contohnya kita lihat perusahaan sepatu tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keuntungan atau laba atau profit. Cara mencapainya profit tersebut bagaimana? Membuat sepatu yang bermutu, membuat sepatu yang belum pernah ada di pasaran. Misalnya seperti itu. Kemudian ada syarat-syarat perencanaan yang baik. Bagaimana perencanaan itu bisa dikatakan perencanaan yang baik? Yang pertama itu harus ada tujuan yang jelas. Tujuannya apa? Profit? Oke, tujuannya profit. Kemudian harus berpedoman kepada 5W dan 1H. 5W 1H mesti kalian sudah pernah mendengarnya. Ada what, why, where, when, who, dan how. Kemudian yang ketiga adalah bersifat sederhana dan fleksibel.
Kemudian yang keempat, memuat analisis-analisis pekerjaan. Kemudian yang kelima itu harus rasional atau masuk akal. Nggak boleh hanya menghayal atau cuma mengarang aja, nggak boleh. Harus rasional, harus masuk akal. Itu yang fungsi planning. Yang berikutnya ada fungsi organizing atau pengorganisasian, yaitu menyusun struktur organisasi, dilanjutkan dengan pemberian tugas, pembagian wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi fungsi manajemen ini kalau bisa kita katakan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Misalnya, kita tahu nih tenaga kerja mempunyai skill untuk membuat sepatu. Di manakah dia ditempatkan? Tentu saja dia ditempatkan di bidang produksi. Kalau dia ditempatkan di pemasaran, apakah dia bisa bekerja dengan baik? Tidak. Nah, maka itu fungsi manajemen yang organizing ini menyusun orang yang tepat pada posisi yang tepat. Seperti itu. Kemudian organizing ini ternyata ada banyak bentuknya, ada banyak bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama nih, kita tahu ada organisasi garis. Itu contohnya adalah pimpinan langsung terhadap bawahan. Contohnya nih, manajer memberikan perintah langsung kepada supervisor. Kemudian organisasi yang kedua bentuknya seperti garis dan staff. Nah, contohnya nih, pimpinan didamping oleh staf khusus. Kalau kita melihat, contohnya ada ketua organisasi didamping oleh ketua bagian masing-masing si. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi fungsional, yaitu disusun atau dibuat berdasarkan jenis fungsinya. Contohnya, direktur utama memiliki bawahan manajer pemasaran, manajer produksi, manajer administrasi, dan sebagainya. Kemudian fungsi manajemen yang ketiga, ini ada actuating atau pelaksanaan. Maksudnya fungsi manajemen ini adalah untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Sebenarnya fungsi actuating ini harus dimiliki oleh pemimpin perusahaan. Oleh karena itu, ada berbagai macam pemimpin perusahaan nih, kalau kita tahu. Jadi, pemimpin organisasi atau perusahaan itu Ananda, itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, itu adalah pemimpin yang otoriter. Dari katanya aja udah kelihatan otoriter itu artinya dia mengambil keputusan sendiri, tidak melibatkan bawahan. Jadi dia berkuasa penuh, otoriter itu seperti itu. Yang kedua, itu adalah demokratis. Artinya, pemimpin itu jika ingin membuat keputusan selalu mengkoordinasikan pendapat bawahan. Jadi dia mendengarkan pendapat bawahannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemimpin yang jenisnya bebas. Bebas itu dia memberikan keputusan, pengambilan keputusan itu diberikan kepada bawahan. Silakan bawahan yang mengambil keputusan. Itu adalah fungsi manajemen untuk actuating atau pelaksanaan. Berikutnya yang keempat yaitu fungsi manajemen controlling atau pengawasan. Nah, di sini fungsi manajemen berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan rencana. Jadi controlling ini merupakan tindakan untuk meneliti apakah tujuan sudah tercapai, apakah sudah sesuai rencana, ataukah ada kesalahan yang harus dikoreksi. Nah, ini controlling itu berguna seperti itu. Nah, kalau kita contohkan nih, controlling itu adalah biasanya kita lihat sebelum produk dijual kepada masyarakat, biasanya dilakukan quality control. Nah, ini merupakan fungsi manajemen controlling. Kemudian, yang berikutnya kita sudah membicarakan tentang pengertian, unsur, bahkan fungsinya juga. Kemudian kita ngomongin yang berikutnya ada tingkat manajemen. Wah, di sini sudah kelihatan tuh ada segitiga top. Top artinya adalah puncak. Jadi, manajemen itu dibagi menjadi yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen. Top manajemen ini contohnya adalah dewan direksi atau direksi utama. Misal dalam perusahaan sepatu adalah CEO perusahaan sepatunya, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada middle management atau manajemen tingkat menengah, yaitu merupakan manajer suatu divisi. Contohnya ada manajer produksi, ada manajer pemasaran, manajer administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian, manajemen tingkat paling bawah itu ada lower management atau supervisory management, artinya manajemen bawah ini mengawasi tenaga profesional. Jadi tenaga operasional langsung itu diawasi oleh
lower management ini. Contohnya lower management itu ada supervisor, ada mandor. Nah, itu adalah lower management. Kemudian berikutnya ada bidang-bidangnya manajemen itu. Seperti yang kita sempat bahas tadi, bahwa manajemen ada bidang-bidangnya. Nah, bidang-bidangnya ada apa aja sih dalam manajemen itu? Kita bayangin perusahaan sepatu. Oke, perusahaan sepatu tadi unsur-unsurnya udah jelas, tidak bisa bekerja tanpa adanya 5M misalnya. Kemudian bidang-bidangnya apa aja sih dalam manajemen perusahaan sepatu itu? Yang pertama itu ada manajemen bidang produksi. Jadi manajemen bidang produksi ini dari namanya aja produksi ya. Jadi memproduksi sepatu. Bagaimana sih memproduksi sepatu yang bermutu? Bagaimana sih menghasilkan produk sepatu yang tahan lama? Nah, ini adalah tugasnya manajemen bidang produksi. Kemudian manajemen yang kedua ada manajemen pemasaran. Setelah produksi selesai, sepatunya jadi, tentunya pengen dipasarkan. Nah, manajemen pemasaran ini mengatur strategi pemasaran hingga kegiatan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen keuangan. Nah, dari namanya saja sudah terlihat manajemen keuangan itu mengatur pendanaan dan berhubungan dengan bagaimana mendapatkan dana, mengelola dana, kemudian bagaimana mengawasi penggunaan dana ini supaya apa? Supaya tercapai tujuan yang maksimal. Kemudian yang berikutnya ada manajemen personalia. Kalau kita mendengar istilah kerennya adalah HRD atau Human Resources and Development. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata tersebut. Nah, di sini kita ngomongin manajemen personalia. Nah, sama seperti HRD, manajemen personalia ini mengatur perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja. Jadi yang hubungannya dengan tenaga kerja itu adalah pada manajemen personalia. Yang terakhir itu ada manajemen administrasi, yaitu memberikan layanan di bidang administrasi sehingga dapat membantu bidang lain. Contohnya itu mengatur jaringan komputer, kemudian juga mengatur persuratan, perizinan, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini nih, kita mulai ngomongin manajemen di sekolah. Nah, ternyata manajemen itu tidak hanya ada di perusahaan, ternyata manajemen itu juga hadir di sekitar kita. Jika kalian mengamati, organisasi atau manajemen ini dilaksanakan dalam organisasi siswa intrasekolah. Nah, kalau di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kita mengenal ada IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di sekolah manajemen ini tidak hanya dilihat dalam IPM atau kegiatan siswa saja, tetapi juga bisa dilihat dari kegiatan guru atau susunan organisasi sekolah. Nah, ada kepala sekolah dan waka kurikulum, ada waka sarpras, ada banyak sekali waka-waka yang lainnya. Nah, di sini nih, ternyata manajemen itu sangat dekat dengan kita, sangat aplikatif sekali, dapat kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi kegiatan kita di sekolah ya. Nah, sampai di sini sepertinya cukup sekian ya materi kita tentang manajemen. Nah, sebelum kita tutup, kita bisa melihat nih aplikasi manajemen supaya kita bisa memahami manajemen ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manajemen ini seperti bisa kita lihat juga seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa dua nikmat yang manusia banyak tertipu di dalam keduanya yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, di sini makanya diperlukan manajemen waktu dan manajemen kesehatan. Marilah kita manfaatkan kesehatan kita dan waktu luang kita sebaik mungkin dalam kehidupan. Oke, sebelum Ibu tutup, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.